Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materi kita masuk ke sifat-sifat keperiodikan. Yang pertama, sifat logam dan non-logam. Dalam sistem periodik, unsur-unsur logam terletak di sebelah kiri dan unsur non-logam terletak di sebelah kanan. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat kelogamannya berkurang atau makin bersifat non-logam. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat kelogamannya semakin besar. Nah, ini sistem periodik. Dari kiri ke kanan makin bersifat non-logam. Dari kanan ke kiri makin bersifat logam. Sekarang sifat yang kedua adalah titik leleh dan titik didih. Nah, unsur-unsur logam dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik leleh dan titik didihnya cenderung makin rendah. Sedangkan unsur-unsur non-logam cenderung makin tinggi. Unsur-unsur logam dari atas ke bawah dalam sistem periodik, dia makin bersifat logam. Artinya dia makin keras kan? Nah, kalau makin keras berarti titik leleh dan titik didihnya makin rendah. Sedangkan untuk unsur-unsur non-logam, tadi dari dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin bersifat non-logam. Berarti kan dia semakin tidak padat ya non-logam. Berarti dia makin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Sifat yang berikutnya adalah jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari pusat inti sampai kulit elektron terluar. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini. Di sini ada Na dan Li. Nah, jari-jari atomnya dari pusat inti sampai ke kulit terluar. Dari pusat inti Li sampai ke kulit terluar. Nah, jari-jari atom mengatakan bahwa jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan makin pendek, sedangkan jari-jari atom unsur segolongan dari atas ke bawah semakin panjang. Nah, jadi kalau dalam sistem periodik, jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin pendek, dari kanan ke kiri semakin panjang. Nah, dari kiri ke kanan, ini kan nomor atomnya bertambah ya. Berarti muatan intinya semakin besar. Dari kiri ke kanan muatan inti semakin besar. Karena muatan inti semakin besar, berarti kan gaya tariknya makin kuat ya. Makanya jari-jari atomnya semakin kecil. Sedangkan dari kanan ke kiri muatan intinya semakin kecil. Karena itu gaya tariknya dia semakin lemah. Berarti jari-jari atomnya semakin besar. Nah, sifat yang berikutnya adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Nah, energi ionisasi unsur-unsur dalam periode dari kiri ke kanan cenderung semakin besar dan energi ionisasi unsur-unsur segolongan dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, kamu lihat ini tabel energi ionisasi. Li 502, kemudian naik jadi 900, kemudian turun, naik lagi, kemudian dia turun dikit, kemudian naik lagi. Jadi cenderung naik dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung naik ya. Sedangkan dari atas ke bawah energi ionisasi semakin kecil. Nah, ada lagi ini yang penting. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik energi ionisasi seperti ini. Ini dari H sampai He, ini periode pertama. Gambarnya seperti ini lurus. Sedangkan dari Li, Be, boron, nitrogen, oksigen, fluor, neon, ini periode kedua. Ini ada tulisannya periode kedua. Sedangkan dari Na sampai ke Ar, ini periode ketiga. Nah, ini kamu hafalkan nih bentuk grafiknya. Periode 1 seperti ini, periode 2 bentuknya seperti ini, periode 3 bentuknya seperti ini. Kemudian letak unsur-unsurnya. Li kalau golongan 1A selalu di bawah. Terus kalau golongan 8A selalu di atas, He, Ne, Ar, dan unsur-unsurnya Be, Bc, No, F. Ini juga dihafal. Ini juga pernah ada soal seperti ini. Jadi misalnya diberikan gambar grafik seperti ini, kemudian nih simbol-simbol
unsurnya diganti dengan misalnya dengan abjad A, B, C, D, E. Kemudian kamu ditanya, unsur manakah yang paling stabil? Nah, unsur yang paling stabil otomatis gas mulia kan? Gas mulia adanya di puncak. Nah, pilihlah yang di puncak. Gitu. Nah, selain energi ionisasi ada juga afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Nah, afinitas elektron ini kecenderungannya dia menunjukkan pola yang sama dengan pola kecenderungan energi ionisasi. Artinya dari kiri ke kanan dalam satu periode itu energi afinitas elektronnya makin besar sama dengan energi ionisasi. Nah, kamu lihat tabel afinitas elektron. Ini golongan 1A. Nilai afinitasnya ada ya, min. Kemudian golongan 2A di sini tidak ada. Karena nilai afinitas untuk golongan 2A dia positif. Dan juga untuk golongan 8A di sini tidak ada, ini golongan 7A. FClBrI golongan 7A. Golongan 8A juga nggak ada ya. Harga afinitas elektronnya tidak ada. Kemudian yang terakhir sifatnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Nah, keelektronegatifan ini tabelnya seperti ini. Dia ada nilai-nilainya. Nilai keelektronegatifan untuk Ca misalnya 1, Sc 1,3 dan seterusnya. Nah, ini kita lihat dari kiri ke kanan dia cenderung makin besar kan? Berarti dari kiri ke kanan keelektronegatifan semakin besar. Berarti yang paling besar golongan berapa tuh? Golongan 8A ya. Tapi perlu dilihat di tabel sini, di golongan 8A khusus untuk He, Ne, dan Ar dia tidak punya nilai keelektronegatifan ya. Dia nilai keelektronegatifannya 0. Diingat-ingat untuk He, Ne, dan Ar nilai keelektronegatifannya 0, tidak ada angkanya tuh. Nah, dari sifat-sifat keperiodikan unsur ini kalau diringkas supaya kamu lebih mudah menghafalkannya, bisa juga seperti ini. Sifat periodik unsur. Ini panahnya menunjukkan bahwa dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Jadi kalau dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, dia makin bersifat non-logam. Jari-jari atom makin kecil, energi ionisasi makin besar, afinitas elektron makin besar, keelektronegatifan makin besar, makin mudah menangkap elektron, makin mudah membentuk ion negatif. Sedangkan kebalikannya, yang ini dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Kebalikannya dari yang tadi sifatnya. Sekarang kalau dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, dia makin bersifat logam. Jari-jari atom makin besar, energi ionisasi makin kecil, afinitas elektron makin kecil, keelektronegatifan makin kecil, makin mudah melepas elektron, makin mudah membentuk ion positif. Nah, ini harus kalian hafalkan ya, karena kunci utama dari soal ini adalah ini. Kalian harus hafal dari kiri ke kanan sifatnya bagaimana, dari kanan ke kiri sifatnya bagaimana. Silakan dihafal dan dimengerti. Sifat-sifat keperiodikan unsur sampai di sini. Nanti soal-soalnya Ibu pisah dalam video yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.